Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahayu Putri dengan NIM 2414010303 dari kelas 4 PIH dengan mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar. Di sini saya akan memaparkan bahan ajar saya terkait dengan materi iman kepada hari akhir, yang mana tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, serta menyebutkan nama-nama iman kepada hari akhir dan menjelaskan peristiwa hari kiamat, lalu yaitu mengidentifikasi perilaku berakhlak kepada hari kiamat serta menjelaskan apa hikmah dari perilaku tersebut. Nah, untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami pengertian dari iman kepada hari akhir dan mampu berperilaku seperti apa yang telah dijelaskan terkait dengan hari kiamat tersebut. Sekian, terima kasih. Apakah dunia ini akan berakhir? Apa yang terjadi setelah manusia meninggal? Mengapa kita harus mempersiapkan kehidupan akhir? Semua terjawab dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Baik, dalam pembahasan awal kita akan membahas tentang pengertian iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta akan hancur dan manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir merupakan rukun iman kita yang kelima. Adapun dalil tentang hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Makna dari ayat tersebut adalah yang pertama, hari kiamat pasti terjadi. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang mengetahui waktunya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia wajib mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dan apakah kalian tahu apa saja macam-macam hari kiamat? Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama, kiamat sugro, yaitu kiamat kecil, peristiwa yang menimpa sebagian manusia atau wilayah tertentu. Contohnya, yang pertama ada kematian, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Dan contoh kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar, yang artinya hancurnya seluruh alam semesta dan berakhirnya kehidupan dunia. Baik, kita lanjutkan dengan tanda-tanda hari kiamat. Setelah kita mempelajari terkait dengan macam-macam hari kiamat, ini tanda-tanda hari kiamat kecil dan besar. Yang pertama, tanda kiamat kecil yaitu banyak bencana alam, kematian manusia, kerusakan moral, dan berkurangnya kejujuran. Sedangkan tanda kiamat besar yaitu matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dilanjutkan dengan materi peristiwa hari akhir, yaitu urutan peristiwa hari akhir. Di sini saya akan memberikan beberapa macam, yaitu yang pertama, tiupan sangkakala. Yang kedua, hancurnya alam semesta. Yang ketiga, kebangkitan manusia. Yang keempat, berkumpulnya di padang mahsyar. Yang kelima, hisab atau perhitungan amal. Yang keenam, mizan atau penimbangan amal. Yang ketujuh, menyeberangi syirat. Yang kedelapan, masuk surga dan neraka. Selanjutnya, apakah kalian mengetahui nama-nama hari akhir?
Nah, di sini kita akan membahas tentang macam-macam nama-nama hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Yang kedua Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Yang ketiga ada Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul. Yang keempat ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Dan yang terakhir ada Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan amal. Nah, di sini ada berbagai macam-macam hari akhir. Akankah lebih baik apabila kita bisa menghafalnya? Setelah kita mengetahui tentang nama-nama hari akhir, apakah kalian mengetahui juga apa saja itu perilaku orang yang beriman kepada hari akhir? Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan perilakunya. Yang pertama ada rajin beribadah. Yang kedua, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, menghormati orang lain. Yang keenam, memanfaatkan waktu dengan baik. Dapat kita pahami bahwa memanfaatkan waktu dengan baik yaitu dengan mengisi waktu-waktu kosong dengan hal-hal yang baik seperti beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia mengetahui bahwa dunia ini hanya sementara. Selanjutnya yaitu terkait dengan hikmah beriman pada hari kiamat. Apa saja itu hikmah kalau kita beriman kepada hari kiamat? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sedangkan yang terakhir, menjadikan hidup lebih terarah. Apabila kita beriman kepada Allah, maka jalan kehidupan kita akan dipermudah olehnya, karena segala sesuatu itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi iman kepada hari kiamat dalam kehidupan sehari-hari. Maksud implementasi yaitu cara pengaplikasian terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan berdoa karena yakin akan adanya pertanggungjawaban di akhirat. Yang kedua, bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan, karena setiap amal akan dicatat dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir kelak. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban, baik sebagai pelajar, anak, maupun anggota masyarakat. Selanjutnya, memperbanyak amal soleh seperti membantu sesama, bersedekah, menghormati orang tua, dan menjaga silaturahmi. Dan yang terakhir, memanfaatkan waktu dengan baik, karena kehidupan dunia bersifat sementara dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sebenarnya masih banyak lagi implementasi yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun hanya beberapa saja yang dapat saya masukkan ke dalam PPT hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Dalam kelompok tersebut terdiri dari 4 orang atau lebih. Nah, tugas dari kelompok tersebut adalah membahas tentang apa yang akan terjadi jika manusia tidak percaya adanya hari kiamat. Tuliskan pendapat kalian, dampak yang mungkin terjadi, dan solusi menurut ajaran Islam. Silahkan berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing dan diskusikan terkait dengan hal ini. Sebelum berakhirnya materi pada hari ini, saya akan menanyakan dulu terkait dengan materi sebelumnya, atau kita mereview dulu materi hari ini. Setelah mempelajari materi ini, apa pelajaran yang paling berkesan? Sikap apa yang akan kamu perbaiki setelah mengetahui tentang materi ini? Dan bagaimana cara mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat? Silahkan jawab pada diri masing-masing. Dan dapat kita simpulkan dari materi pada hari ini, yang pertama, hari kiamat pasti akan terjadi. Maka dari itu kita harus mempersiapkan amal-amalan kita dari sehari ini. Yang kedua, iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima.
Kiamat terdiri dari kiamat sugro dan kubro. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amalannya di akhirat kelak, dan orang yang beriman kepada hari akhir akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Sekian materi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.